Selamat pagi buat sahabat-sahabat, para pemirsa, teman-teman saya yang saya cintai, yang spesial thanks ya. Hari ini Minggu pagi ya, hari yang ceria dan cuaca Sumatera Utara, khususnya Medan, terang benderang. Sebelum saya mulai teman-teman, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Baik, kita lanjut teman-teman. Coba kita lihat ya postingan di samping ini. Dan saya ingatkan teman-teman ya, siapapun sahabat-sahabatku yang mau berkomentar, silakan. Yang penting etika berkomentar kita harus tahu teman-teman ya. Intinya semua ini kita lakukan agar bisa terlihat bagaimana kekompakan kita membongkar kebohongan serta mengawasi pemerintahan saat ini untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan penegakan hukum dan keadilan. Sepakat ya teman-teman ya, tulis di kolom komentar. Baik, di postingan ini atau di postingan saya kemarin ketika yang bertema ya, anak Medan bersuara menantang tim kuasa hukum Pak Jokowi. Dan setelah itu ada komentar dari sahabat-sahabatku. Ada banyak komentar ya, dan ini sengaja saya naikkan supaya kita sama-sama membahas dan agar tidak salah paham. Komentarnya datang dari @selalu_bersyukur _K7M. Komentar pertama, kita lihat kata Anda akan terwujud atas hinaan Anda terhadap Pak Jokowi. Yang kedua, kita sama-sama rakyat jangan saling tuduh dan jangan bikin gaduh. Dan ketiga teman-teman, tuduh Pak Jokowi terkorup, apa buktinya? Dan tuduh ijazah palsu, apa buktinya? Ini akan kita bahas secara step by step. Namun sebelum kita bahas, kita intro dulu. Tapi ini dia buat teman ya, jangan lupa postingannya supaya kita sama-sama bisa mengerti. Sebentar. Seperti apa yang dikomentari oleh sahabat kita, di sini akan kita bahas ya. Inilah yang saya khawatirkan kemarin teman-teman. Terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang membela bahwasanya ijazah tersebut adalah asli. Bahkan nanti kita lihat postingan beberapa tanggapan masyarakat yang memang belum paham akan apa yang disampaikan oleh saudara Rismon Sianipar. Sebenarnya akar dari permasalahan ini benar, ada tanggapan masyarakat bahwasanya itu kan sudah putus, sudah ingkrah. Menurut saya, walaupun saya bukan pakar hukum, apabila perihal sesuatu masalah itu sudah ingkrah, sudah putus, sudah diadili, bisa diangkat kembali apabila ada satu bukti untuk meyakinkan mahkamah atau hakim, bisa dibuka kembali. Seperti perihalnya tentang, atau katanya PK ya, PK kalau tidak salah, tentang Jessica, kan dibuka kembali. Ada satu atau beberapa bukti yang bisa meyakinkan bahwasanya ini bisa dibuka kembali. Jadi kita dengar apa tanggapan masyarakat. Jangan di scroll, jangan skip, dan gunakan nalar akal pikiran kita teman-teman ya. Di sini kita bukan mau pecah, tidak, tapi biar teman-teman kita itu bisa paham dan tidak gagal paham. Sebentar. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalankan tentang keaslian ijazah Jokowi. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa Jokowi sekarang sudah bukan presiden lagi melainkan rakyat biasa, sehingga memiliki privasi yang harus dihormati. Sesabar-sabarnya orang itu ada batasnya, guys. Kasus ijazah palsu yang dituduhkan pada Pak Presiden Jokowi itu dulu itu udah berlangsung dari sejak tahun 2023 dan udah diajukan ke PN Jakarta Pusat dan dibenangkan oleh pihak Pak Jokowi. Bahkan udah ada klarifikasi dari pihak UGM bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kok masih aja sampai sekarang itu dipermasalahkan. Ibu Cati yang manis, aduhai, mantap. Ibu sangat luar biasa memberikan statement. Bagus, artinya masyarakat Indonesia itu sudah berani untuk memberikan klarifikasi. Tapi ibuku yang cantik,
Ibu yang aduhai, seperti apa yang dikatakan ibu, walaupun sudah ingkrah, sudah putus, kalau menurut saya ya, itu bisa dibuka kembali apabila ada beberapa bukti yang meyakinkan Mahkamah Agung, hakim bisa dibuka kembali. Sama halnya ketika perihal masalah Jessica Wongso, kan di-PK-kan kembali, ada beberapa bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwasanya masalah itu bisa dibuka kembali. Tapi Bu, lagi-lagi pengadilan. Coba lihat Bu, ini postingan yang baru masuk. Ketika ketua PN-nya diangkut. Gak main-main. Minimal, ini 60M. Mafia. Pengadilan. Apa ini yang mau kita lihat Bu? Tapi kita dengar lagi. Apa kata ibu itu? Haha, bentar. Nah, ini kalau nggak dicari akar busuknya ini akan terus nanti mengganggu, menggerogoti terus. Padahal Pak Jokowi ini udah nggak menjabat jadi presiden loh. Kok masih aja diganggu-ganggu? Ada juga yang komen, tinggal tunjukkan aja ijazah asli. Matamu rungokno. Mana orang yang menuduh itu harus mempunyai bukti, bukan orang yang dituduh yang harus mengeluarkan bukti. Mikir. Nah, ini berita yang saya tunggu-tunggu. Jokowi akan mengambil langkah hukum tentang isu tuduhan ijazah palsunya. Kalau Jokowi mengambil langkah hukum tentang tuduhan ijazah palsunya, artinya kasus ini akan dibawa ke pengadilan dan harus ada pembuktian dari kedua pihak, baik yang menuduh maupun yang tertuduh. Di situ maknanya Jokowi akan bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dan bagi Egy dan kawan-kawan atau Egy Sujana dan kawan-kawan yang menuntut ijazah SMA-nya, itu harus bisa juga membuktikan tuduhannya apakah betul Jokowi memiliki ijazah palsu atau tidaknya. Dan juga dari UGM sendiri harus bisa membuktikan bahwa itu ijazah asli sesuai yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi jika Jokowi betul-betul mengambil langkah hukum, di situ akan ada pembuktian dari kedua pihak di pengadilan. Ini yang harus kita tunggu agar masyarakat bisa melihat kenyataan dan apa yang dituduhkan benar atau tidaknya dibuka secara luas selebar-lebarnya agar tidak lagi ada kontra, ada curiga di antara masyarakat. Karena jika permasalahan ini terus tidak ada jawaban dari pihak Jokowi itu sendiri dan tidak ada pembuktian, ini akan semakin meluas. Kuasa hukumnya Pak Jokowi berkumpul soal ijazah palsu ya. Kalian tunggu ya. Siapa yang kemarin memfitnah kowar-kowar, kalian tunggu. Rombongan Egy Susana, Ahmad Kosinudin ya. Partai Tim Kadarun, kalian tunggu ya. Ada saatnya. Saya pastikan ijazah Pak Jokowi asli. Kalau palsu ya, nanti waktu di persidangan palsu, katakan itu palsu, saya akan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke, bukan Jakarta Jogja. Jadi aku tuh melihat sepak terjang kalian para pembenci itu tambah tambah geli. Itu yang tadinya menggebu-gebu mewacanakan, membahasakan, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan yang diubek-ubek adalah UGM-nya, di mana beliau berkuliah. Nah, baik sahabatku, para pemirsa, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar kita ya. Jadi kalau menurut saya, anak Medan bersuara menyikapi apa yang disampaikan dalam postingan yang berasal dari pembuat konten ya, sahabat kita juga. Di situ dapat dipastikan memang inilah yang terjadi atau polemik yang terjadi di masyarakat. Akhirnya ada perpecahan antara kubu ini dan kubu itu. Ya pasti memang. Tetapi kalau misalnya ini didiamkan, kalau memang itu palsu, bagaimana tanggapan teman-teman? Jadi apa yang dikatakan oleh ibu tadi ya, yang dimana kalimatnya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Inilah yang ditunggu. Dimana nanti pihak Jokowi akan mempertontonkan, menunjukkan data-data serta UGM ya. Begitu juga nanti buat mereka
yang menggugat Pak Jokowi di pengadilan, termasuk anak Medan Bersuara, akan menunjukkan bukti-bukti autentik dan data-data yang ada. Namun, teman-teman, ternyata akibat hal yang terjadi ini, adik-adik kita mahasiswa, katanya ya dari Lampung lagi, menuju mungkin ke kantor DPR ya, karena mungkin mereka surat menyuratnya mungkin belum kurang, tapi aspirasi mereka itu terekam dan terlihat. Ayo kita lihat dulu teman-teman, sebentar. Mungkin untuk kawan-kawan yang hari ini memiliki sosial media, buka sosial media kalian, buat live streaming hari ini, dan katakan kepada masyarakat seluruh Indonesia hari ini, aksi kita hari ini dihalang-halangi. Mohon maaf, saya bukan mengintervensi hari ini. Jika tidak ada yang fair, yang ada di negara ini mungkin tidak akan pernah selesai. Kita ambil kejadian-kejadian yang hari ini kita alami, kawan-kawan. Pasang banner yang udah ditulis, tunjukkan kepada media-media. Untuk yang mau pegang banner, tolong bawa ke depan. Pegang bannernya, tolong bawa ke depan. Tapi semoga tidak ada prosedur administrasi yang kurang ya. Jadi karena setiap warga negara, bahkan untuk melakukan demo itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi yang kita lihat di situ adalah banner, ada banner ya, spanduk Adili Jokowi. Ya, kenapa sampai begitu tulisannya teman-teman? Bukan kita tidak menghormati Pak Jokowi, tidak. Tetapi justru Pak Jokowi lah yang telah melakukan hal ini. Mulai dari ketika adanya program food estate sampai sekarang terbengkalai. Apalagi teman-teman, PIK 1, PIK 2, Blok Medan. Bahkan kemarin ketika ada tindak korupsi di tubuh Pertamina, belum juga terbongkar siapa dalang utamanya. Bukan kita menuduh, tidak. Ini rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi. Bahkan terakhir-terakhir ini, perihal tentang ijazah sudah dibeberkan oleh saudara Rismond melalui keahliannya sebagai ahli forensik. Kenapa tidak dibuktikan aja dengan hal yang sama supaya ini tidak berlanjut? Bagaimana teman-teman? Apa tanggapan teman-teman? Karena di akhir penghujung konten ini kita harus bisa dapat kesimpulan. Semua masyarakat yang pro terhadap bahwasanya ijazah tersebut adalah asli, gak ada masalah. Tapi mereka hanya berkomentar tanpa menunjukkan bukti, termasuk UGM sendiri. Bahkan disinyalir polemik telah terjadi. UGM mengatakan melalui guru besarnya bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, tapi hilang. Bahkan dari tim masyarakat, kuasa hukum masyarakat, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bukan sedikit ya, tapi banyak. Bahkan anak Medan Bersuara membuktikan bahwasanya memang disinyalir itu palsu. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Kita tunggu komentar teman-teman. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.